Pemirsa, Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah dan tak hanya sebagai momen regenerasi, namun Muktamar ini nantinya juga akan menjadi momen silaturahmi antar jemaah bukan hanya di Indonesia, namun juga seluruh dunia. Dan seperti apa persiapannya saat ini, saya sudah bersama dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Pulpi dan segenap pemirsa Metro TV. Profesor, besok akan diselenggarakan. Seperti apa persiapannya saat ini? Persiapan sudah 100%, Muktamar Muhammadiyah maupun Muktamar Aisyah yang penyelenggaraannya insya Allah akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada 2 lokasi untuk Muktamar, untuk pembukaan di Stadion Manahan yang insya Allah Presiden hadir dan membuka Muktamar. Kemudian untuk persidangan untuk Muhammadiyah di Edutorium, stadion yang besar itu, dan kemudian untuk Aisyah di Kompleks Gedung Walidah Dahlan yang keduanya satu kesatuan dari kampus Universitas Muhammadiyah. Persiapan dari segi teknis, bahkan sekarang penggembira itu khas Muhammadiyah, yakni warga Muhammadiyah dari seluruh tanah air dan mancanegara yang datang, dia bukan anggota Muktamar tetapi menyemarakan gitu ya. Hadir pembukaan, datang ke bazar, kemudian nanti keliling ke berbagai tempat di Surakarta dan sekitarnya. Nah, mereka mungkin ya berapa juta yang datang ya, karena dari seluruh tanah air sudah siap dan terorganisasi dengan baik. Juga untuk persiapan pemilihan kita sudah menggunakan e-voting yang penuh ya. Jadi sehingga ini satu rintisan baru Muhammadiyah, ormas yang menyelenggarakan pemilihan secara e-voting penuh, dan lebih dari itu juga seluruh materi sudah siap. Ada laporan PP Muhammadiyah, ada program, ada risalah Islam berkemajuan, untuk Aisyah ada risalah perempuan berkemajuan, dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, semuanya sudah siap. Oke, semuanya sudah siap untuk dilaksanakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, kemudian Prof, nantinya isu-isu apa saja yang akan diangkat di dalam Muktamar ini? Baik, pertama menyangkut keagamaan itu kita menyajikan risalah Islam berkemajuan, Aisyah perempuan berkemajuan. Isu utama ini bahwa Islam itu agama yang dari aspek ajaran, sejarahnya maupun dengan realitas di Indonesia itu membawa nilai-nilai perdamaian, persatuan, kemudian juga etos hidup, dan tidak kalah pentingnya juga menjadi agama yang membawa kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Sehingga kita ingin menunjukkan pada Indonesia dan dunia, agama bukan sumber masalah. Ada masalah di tubuh agama dan umat beragama, sebagaimana juga ada masalah di tubuh bangsa, tetapi agama adalah sumber dan inspirasi kemajuan. Juga untuk perempuan itu Aisyah kan organisasi perintis bersama organisasi Taman Siswa Kristen Katolik yang membidani Kongres Perempuan. Bahkan Aisyah dan Tarjih Muhammadiyah itu tahun 50-an itu sudah mengeluarkan fatwa bolehnya perempuan menjadi presiden, coba. Nah, artinya isu-isu perempuan itu akan terus, tetapi dalam konteks kekinian, bagaimana kita mendorong perempuan itu di ruang publik, kemudian selain dia hadir, juga sudah tidak ada lagi lah cerita kekerasan terhadap perempuan, anak, ya, dan diskriminasi. Ini komitmen Aisyah, komitmen Muhammadiyah. Isu lain, isu yang menyangkut kebinekaan. Jadi kita punya modal besar sebagai bangsa yang bineka. Dan sebenarnya dengan dinamika yang terjadi, secara umum kan Indonesia ini terjaga. Nah, maka seraya sambil kita merayakan kebinekaan ini, merawat dan menjaganya, tapi juga tidak kalah penting, kesatuannya.
kan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keragaman kita bersatu. Nah, kita dorong energi persatuan. Boleh besok kan ada kontestasi pemilu, perbedaan pilihan presiden, wapres, legislatif. Udah kita simple gitu bahwa itu perbedaan politik, tetapi jangan menjadi pembelahan politik. Nah, itu menjadi komitmen, dan yang lebih dari itu Muhammadiyah juga mengangkat isu internasionalisasi Muhammadiyah agar kita bisa berperan lebih jauh lagi. Kita Muhammadiyah sudah bikin University Muhammadiyah di Malaysia, Muhammadiyah Australia College di Melbourne, TK Aba di Kairo gitu ya. Nah, ke depan kita ingin menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin itu lewat program-program Center of Excellence, program-program yang unggulan. Oke. Ada internasionalisasi Muhammadiyah. Apakah nantinya sekiranya akan ada tamu dari luar negeri mungkin yang akan diundang? Dalam acara muktamar ini kita juga bekerja sama dengan CDCC yang dipimpin oleh Pak Din Samsudin, juga berbagai lembaga internasional menyelenggarakan World Peace Forum, yakni forum perdamaian dunia yang ke-8 yang insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 17 pagi hari dibuka, kemudian sampai tanggal 18. Tamu-tamu dari luar negeri sudah sampai di Indonesia, dan isu pentingnya bahwa kita ingin menyuarakan perdamaian, persaudaraan, kemudian keadilan, nah tidak kalah penting ya, kemudian kesejahteraan. Di tengah ada konflik, ada perang gitu kan, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Muhammadiyah prihatin bahwa di era modern, era globalisasi, era katanya tatanan dunia baru, kok antar negara masih perang, kok ada diskriminasi, ada xenofobia misalkan, termasuk Islamofobia. Lalu masih ada kawasan-kawasan yang tidak sejahtera. Nah, kita ingin dunia berkomitmen untuk bagaimana ke depan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan itu menjadi komitmen global. Iya, mengenai keadilan ini memang tengah menjadi isu dunia begitu. Kemudian apa langkah yang akan diambil oleh Muhammadiyah terutama tepat dengan momen nantinya akan diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta? Dalam konteks global sebenarnya kita ini dalam kacamata organisasi kemasyarakatan itu kan kurangnya pada the best practices gitu ya. Jadi program-program yang bisa kita kerjasamakan dan mewujudkan, misalkan ada program perdamaian, program di kawasan mana sih keadilan itu bisa tercipta ya, antar bangsa, antar negara misalkan. Kemudian di mana sih peran kebersamaan antar negara itu bisa membangun kemajuan sebuah bangsa gitu kan. Nah, yang kurang dari tatanan dunia sekarang ini the best practice-nya. Jadi mana sih eksemplar gitu ya, contoh role modelnya. Nah gitu. Kemudian yang kedua, ini tugas para pemimpin dunia. Sebenarnya sekarang ini perlu ada era baru di mana kepemimpinan itu antar negara itu tidak lagi mengandalkan pada superioritas negara. Udahlah, negara superpower itu udah masa lampau. Tetapi dunia milik bersama. Bergandeng tangan. Ini bergandeng tangan. Ini yang perlu diciptakan. Nah, di Indonesia juga sama. Jadi kita ini negara besar, ya Mbak Pupi dan pemirsa, negara nomor 13 terbesar di dunia untuk kawasannya, kemudian penduduknya juga penduduk terbesar, bahkan kita menjadi negara ketiga demokrasinya kan. Tetapi ada problem soal keadilan sosial misalkan. Jadi masih banyak mayoritas masyarakat kita ini kan masih miskin, menengah, mikro, kecil gitu kan usahanya, lalu ada disparitas yang tinggi yang tidak cukup diukur oleh Gini rasio. Nah, maka gotong royong itu harus menjadi
implementasi negara sebenarnya. Oke, berarti hal inilah nanti yang akan ditekankan ketika muktamar dan juga akan menjadi komitmen antar Jemaah Muhammadiyah begitu ya Prof ya? Iya. Oke, ya baik. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan membahas mengenai jelang muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta. Pemirsa, saya masih bersama dengan Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan masih membahas mengenai jelang muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Profesor, kita tahu bahwa Muhammadiyah ini memang tidak berpolitik, tapi nantinya ketua umum yang akan terpilih siapapun itu, nantinya akan melewati tantangan yang cukup besar pastinya karena akan melewati tahun politik demokrasi di tahun 2024. Tantangan apa saja sebenarnya Prof nanti yang akan dihadapi? Baik, siapapun yang terpilih itu baik muktamar Muhammadiyah maupun Aisyah yang sebenarnya pemilihannya kan kolektif ya. Itu akan menghadapi pertama dalam hal keberagamaan. Keragaman paham, pandangan, golongan beragama baik di tubuh umat Islam maupun agama lain itu sekarang memerlukan perekat. Perekat, yakni bagaimana beragama yang menyatukan, agama yang mendamaikan, agama yang membawa pada toleransi di tengah keragaman itu. Nah, maka kuncinya kalau Muhammadiyah mewujudkan pandangan Islam berkemajuan yang mencerahkan, dan konsep risalah pencerahan dan risalah Islam berkemajuan itu harus menjadi mainstream ya, pengarus utamaan dalam realitas dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kebangsaan itu ada dua hal. Pertama, bangsa ini harus menyelesaikan perbedaan-perbedaan soal isu-isu besar. Soal radikalisme, soal politik identitas, soal demokrasi antara prosedural dengan substantif, dan tidak kalah pentingnya tentang konsep-konsep dasar seperti kebinekaan. Agar apa? Agar perbedaan-perbedaan itu menemukan perspektif yang sama dalam keindonesiaan yang ukurannya kan mudah sebenarnya. Pakai Pancasila sebagai dasar, pakai konstitusi dan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, agama dan kebudayaan. Nah, kemudian yang kedua bahwa dalam konteks perbedaan itu jangan sampai justru isu-isu misalkan radikalisme, deradikalisme, politik Indonesia justru yang membuat kita jadi pecah. Nah itu. Yang ketiga dalam konteks dunia internasional, Indonesia ini apalagi sekarang kan presiden kita presidensi untuk G20, bahkan nanti untuk ASEAN ya. Tugas Indonesia adalah menjadi kekuatan non-blok kalau dulu istilahnya kan gitu. Politik bebas aktif yang bisa menjadi kanal, menjadi fasilitator dari berbagai kepentingan-kepentingan dunia yang tetap kan masih ada ingin saling menghegemoni misalkan. Saya pikir ini tantangan ke depan. Nah, yang terakhir ya tantangan pemilu 2024 sebagai kontestasi bersama. Tantangannya bukan pada bagaimana kontestasi itu terjadi secara konstitusional, tetapi dua hal. Bagaimana kita dalam keragaman pandangan politik dan sikap politik, kita mengutamakan Indonesia. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pemimpin yang dipilih, baik presiden, wapres, maupun juga di DPR, pusat maupun daerah, mereka juga harus mengutamakan kepentingan bangsa negara dan persatuan Indonesia di atas kepentingan diri, legasi pribadi, kroni, dan primordialisme. Mengutamakan Indonesia itu nanti yang akan menjadi kunci dan juga menjadi sikap dari PP Muhammadiyah begitu. Nah, kemudian Prof, pencapaian kinerja dari Persyarikatan Muhammadiyah selama 5 tahun belakang ini seperti apa? Alhamdulillah 5 tahun ini kami PP Muhammadiyah itu istilahnya tiada hari tanpa peresmian gedung, pusat dakwah, sekolah, rumah sakit, ya. Kemudian juga tiada hari tanpa groundbreaking, gitu ya. Jadi habis bangun, bangun lagi. Tapi di balik bangun itu, Mbak, itu ada dinamika internal atau inner dynamic di pusat, di daerah-daerah yang terjauh,
yang itu menggambarkan daya hidup Muhammadiyah. Di Papua misalkan, kita punya 4 universitas. Kemudian gerak pemberdayaan masyarakatnya hidup sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga Muhammadiyah di kawasan Papua itu menjadi ya sahabat, menjadi teman, bahkan menyatu dengan masyarakat Papua. Di kawasan Indonesia Timur, kita juga punya Universitas Muhammadiyah Kupang, program-program ekonomi pemberdayaan, juga Aisyah misalkan dengan berbagai gerakan literasinya. Nah, poin penting ini bagi kami adalah sebuah proses di mana gerakan Islam itu tidak cukup dakwanya bertumpu pada penyiaran agama sebagai ajaran yang menjadi knowledge, gitu ya, menjadi norma. Tetapi agama harus hidup dan membumi menjadi pusat-pusat kemajuan yang mengangkat harkat martabat warga dan umat beragama, termasuk kaum perempuan, gitu ya, agar dia bisa hidup menjadi lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, lebih bisa saling bersosial dengan baik. Ini yang menjadi tantangan tersendiri dan juga bisa dibilang menjadi PR begitu ya. Betul. Untuk Muhammadiyah ke depannya. Nah, dengan berbagai tantangan tersebut, kemudian dengan pencapaian yang sudah dicapai dari 5 tahun belakangan, seperti apa program 5 tahun ke depan, Prof? Kuncinya transformasi, Center of Excellence. Melakukan perubahan-perubahan progresif untuk membangun pusat-pusat kemajuan yang akan menjadi titik picu pilar strategis bangsa. Apa? Satu diantaranya ekonomi. Nah, Muhammadiyah ke depan itu harus bisa mengintegrasikan amal usahanya di bidang pendidikan dari dasar sampai tinggi, kesehatan, seluruh rumah sakitnya ada 120 rumah sakit dan 263 balai kesehatan klinik, kemudian lembaga sosialnya. Nah, semua harus juga menjadi amal usaha yang bisa membackup, sekaligus juga ada program-program unggulan di bidang ekonomi. Kenapa? Bangsa maju itu ekonominya kuat, itu kan. Kemudian bangsa yang kuat karena ekonominya dia mandiri. Nah, dengan membangun kekuatan ekonomi, Muhammadiyah punya kontribusi besar untuk 2 hal. Satu, membangun umat, dia akan membangun yadul ulya, tangan di atas. Laisa yadus sufla, bukan tangan di atas, di bawah. Dalam konteks kebangsaan, ini akan menjadi kekuatan yang bagus menghadapi konon katanya ke depan kita akan menghadapi krisis ekonomi. Oke, baik. Nah, mungkin yang terakhir, Prof, di tengah tantangan dunia yang ini bisa dikatakan semakin genting, adanya peperangan, kemudian isu kesehatan, resesi dunia, kira-kira apa pesan dari Profesor untuk jamaah dan juga untuk masyarakat di luar sana? Bagi warga Muhammadiyah, umat beragama, dan bangsa Indonesia, kita punya anugerah Allah, anugerah Tuhan, bumi, tanah air Indonesia yang kaya, budaya yang kaya, kemudian kita punya modal Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita rawat kebersamaan. Kebersamaan bisa tumbuh karena rasa cinta. Bangun persaudaraan berbasis cinta antar komponen bangsa. Lalu dengan cinta dan kebersamaan kita bisa kuat. Nah, kunci kedua, Indonesia akan maju jika bersatu. Dan Indonesia dengan bersatu harus maju. Nah, itu kunci kita ke depan. Oke, baik. Merawat kebangsaan dan bersatu. Muhammadiyah tak hanya fokus terhadap syiar keagamaan, namun juga untuk pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga berbagai lini dan juga sektor lainnya nantinya bersama-sama untuk menghadapi gejolak dunia yang konon katanya nanti akan melanda
dunia dan juga bagaimana untuk bangkit pasca pandemi dan pastinya dalam menghadapi kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Terima kasih Profesor atas waktunya sudah berbincang bersama kami, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Terima kasih atas waktunya dan pemirsa, demikian dialog bersama dengan Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sampai jumpa.